Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu etika engineering, tentang etika dan hukum. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, ada Saudara Budiman Ali. Yang kedua ada saya sendiri, Raffi Widyadana Yunan. Yang ketiga ada Renald Evansius Sitorus yang saat ini sedang berhalangan hadir. Dan berikutnya ada Yuli Anggun Lestari. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung memasuki materi yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuli. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus belajar tentang etika engineering. Yaitu karena etika engineering merupakan sebuah etika yang dapat meningkatkan kemampuan seorang insinyur dalam berurusan dengan masalah moral yang kompleks di bidang engineering secara efektif. Etika engineering dapat memperkuat kemampuan seorang insinyur untuk berpikir secara jernih dan hati-hati ketika menghadapi soal-soal moral. Di sini tujuan utama mempelajari etika engineering yaitu dapat meningkatkan keterampilan dan kebiasaan dalam berpikir secara rasional yang didasarkan pada keprihatinan dan tanggung jawab moral ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan etika. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang personal etik dan profesional etik. Untuk etika personal etik atau etika pribadi, yaitu mengacu pada nilai dan kode perilaku pribadi atau ciptaan sendiri. Kemudian ada etika profesional, adalah nilai-nilai yang prinsipnya diperkenalkan kepada seseorang dalam organisasi profesional. Di sini etika pribadi atau personal ditanamkan pada diri seseorang yang sebagian besar diperankan oleh orang tua, teman, dan keluarga. Mungkin contoh umum yang dapat digabungkan dengan etika personal ini yaitu termasuk kejujuran, keterbukaan, komitmen, perilaku tidak bias, dan rasa tanggung jawab. Kemudian etika profesional yaitu nilai-nilai dan prinsip yang diperkenalkan pada seseorang dalam organisasi profesional, yaitu di mana setiap karyawan harus mengikuti prinsip-prinsip ini dengan ketat. Mereka tidak punya pilihan. Selain itu, pendekatan ini sangat penting dalam lingkungan profesional karena memberikan rasa disiplin pada orang-orang serta membantu menjaga kesopanan di kantor. Bisa dicontohkan yaitu mencangkup kerahasiaan, keadilan, transparansi, dan keahlian. Etika ini membuat karyawan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Raffi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang grafik perbandingan dari etika pribadi dan etika profesional. Di sini sudah terlihat di PowerPoint-nya, yaitu perbandingan dari etika pribadi dan etika profesional. Yang pertama yaitu untuk etika pribadi, termasuk nilai pribadi dan kualitas moral Anda, yaitu mungkin dari moral dari kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sendiri itu. Selanjutnya yaitu etika profesional, yaitu aturan yang diberlakukan pada seorang karyawan di perusahaan atau sebagai anggota suatu profesi seperti dokter atau pengacara gitu yang memiliki etika profesional untuk bekerja. Selanjutnya yaitu ada dimasukkan oleh keluarga, teman, dan lingkungan sejak semasa kecil Anda gitu. Jadi etika pribadi ini juga terdapat pada
lingkungan gitu. Di mana lingkungan hidup kita itu dari keluarga, teman, maupun dari lingkungan kecil gitu. Selanjutnya ada di etika profesional, itu dipelajari ketika Anda menjadi bagian dari lingkungan profesional tersebut atau ketika Anda sedang dilatih atau dididik untuk bekerja di sana. Berarti ini kembali lagi kepada poin yang pertama, yaitu aturan yang diberlakukan pada seorang karyawan. Di sini kembali lagi kepada poin yang pertama. Selanjutnya ada contoh dari etika pribadi, yaitu yang pertama itu kejujuran, perhatian, dan ketuhanan. Nah, selanjutnya di etika profesional juga terdapat contohnya, yaitu tidak ada gosip, manajemen waktu, ketepatan waktu, kerahasiaan, dan transparansi. Nah, transparansi ini juga diperlukan saat di lingkungan kerja, makanya dia dimasukkan ke dalam etika profesional. Selanjutnya ada di etika pribadi, yaitu tidak mengikuti aturan ini dapat membahayakan atau menyakiti orang lain gitu. Selanjutnya di etika profesional, tidak mematuhinya dapat merusak reputasi profesional Anda. Di etika pribadi juga terdapat, yaitu kebutuhan pribadi Anda dipenuhi dengan mengikuti ini. Jadi apapun yang Anda lakukan di masyarakat itu dapat dilalui bersama etika pribadi ini. Jadi kebutuhan pribadi Anda akan dipenuhi oleh etika pribadi Anda. Selanjutnya etika profesional. Di etika profesional ini kebutuhan profesional Anda terpenuhi dengan mengikuti ini. Jadi sama ibaratnya etika pribadi dan etika profesional di poin yang terakhir itu sama, ada saling keterkaitan gitu. Silakan di next. Oke, selanjutnya ada asal-usul pemikiran etik. Di sini terdapat ada 3 dari asal-usulnya. Yang pertama yaitu berasal dari Yunani dengan kata ethos yang artinya karakter, watak atau adat. Kemudian menurut para ahli, yaitu etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, serta menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, di sini juga ada pengertian lain dari etika yang dirumuskan oleh Sumaryono 1995. Yakninya yaitu etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Di asal-usul pemikiran etik ini juga dirumuskan berdasarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada 3 pengertian tentang etika, yaitu yang pertama ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban sosial. Yang kedua yaitu kumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Oke, bisa di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dan hukum. Di sini ada yang pertama ada hukum. Hukum itu hukum dalam arti keputusan penguasa, yang kedua ada hukum dalam arti sikap dan tindakan, dan yang ketiga ada hukum dalam arti kaidah. Yang pertama ada hukum dalam arti keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden atau Kepres, peraturan pemerintah atau PP, keputusan menteri atau Kemen, dan lain-lain. Penguasa di sini adalah mereka yang memiliki wewenang untuk mengatur hubungan dalam masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua ada hukum dalam arti sikap dan sikap tindakan. Nah, di dalam konsep ini, hukum juga berarti keajekan dalam perilaku yang diterima oleh nilai dan norma masyarakat. Konsep ini lebih cenderung dalam pembahasan etika. Kita tahu dalam kehidupan bermasyarakat itu ada selain peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, juga ada norma-norma yang berlaku di setiap daerah itu berbeda-beda. Berikutnya ada yang ketiga hukum dan dalam arti kaidah. Jadi hukum sebagai kaidah adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah
dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya lah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu, menurut Utrecht tahun 1966. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kode etik dan hukum. Yang pertama, kode etik dibuat oleh, dan dibuat untuk kalangan profesi sendiri. Berikutnya, berlaku untuk kalangan yang bersangkutan, hanya untuk kalangan yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi hanya terbatas pada moral. Jadi, dan kalaupun ada tambahan, tetap dalam kaitannya untuk menjaga moral profesi. Bersifat moralitas, maksudnya ini, selama suatu tindakan tercela belum dilegalkan, maka pelaku tindakan tersebut tidak dapat dihukum. Maksudnya diilegalkan. Jadi, apabila kita melakukan suatu perbuatan bersifat moralitas itu belum secara peraturan diilegalkan, itu tidak masuk dalam pelanggaran hukum dan tidak dapat dihukum. Dan yang terakhir itu bersifat batiniah, jadi berdasarkan kesadaran batin kita sendiri. Dan di hukum itu ada berdasarkan peraturan negara, dibuat berdasarkan hukum peraturan negara oleh lembaga-lembaga negara, jadi peraturan yang dibuatnya itu khusus dari negara dan dibuat oleh lembaga negara. Berikutnya ada berlaku untuk seluruh warga masyarakat, hukum itu yang dibuat. Seperti misal hukum itu dibuat di suatu negara, maka seluruh warga masyarakatnya itu harus di negara tersebut harus mematuhi peraturan tersebut. Dan ada juga beberapa hukum seperti hukum internasional dan hukum seperti di wilayah-wilayah Asia atau Asia Tenggara, itu berarti cakupannya berada di wilayah itu. Yang berikutnya ada sanksi hukum dapat bersifat apapun, yang sifatnya konkret dan dapat dipaksakan dengan bantuan pihak ketiga. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu sanksinya itu bisa seperti tindak melakukan penjara, denda, atau hukuman-hukuman lain, pengabdian masyarakat, dan bantuan pihak ketiga yang seperti tadi saya jelaskan itu maksudnya seperti ada bantuan dari kepolisian, hakim, jaksa, dan sebagainya. Berikutnya ada bersifat legalitas formal. Dan yang terakhir bersifat lahiriah. Maksudnya lahiriah ini secara fisik itu sudah ada peraturannya. Nah, ini ada contoh studi kasus penerapan etika engineering. Saya mengutip dari Semburan Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi kenapa ini saya jadikan studi kasus? Karena ada beberapa pandangan. Saya melihat dari pandangan engineering itu. Jadi saya jelaskan secara singkat, engineering itu menurut saya dan menurut artikel ini juga masih dipandang sebelah mata di negara kita. Jadi faktor terlambatnya dipasang casing pada kedalaman 3.580 sampai 9.200 meter menyebabkan terjadinya keretakan, kemudian menghasilkan semburan. Peran seorang rekayasawan sangat terlihat di sini. Bagaimana pengambilan keputusan seorang rekayasawan dapat menentukan berapa keuntungan dan kerugian yang akan negara dan masyarakat dapat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, aktivitas pengeboran, teknik apa yang digunakan, serta lokasi pengeboran yang dilakukan oleh manusia telah mengakibatkan kegagalan pengoperasian sistem teknologi. Seperti yang dipaparkan James Childs dan Inventing Disaster, Lesson from the Age of Technology tahun 2002, banyak kasus kegagalan teknologi yang tidak hanya merugikan secara ekonomis, tetapi juga menelan ribuan nyawa. Tidak jarang bencana teknologi terjadi hanya karena satu kesalahan kecil yang tadinya dianggap remeh. Nah, jadi kita dalam menerapkan etika engineering itu ada yang namanya pengambilan keputusan. Keputusan seperti apa? Kira-kira kemungkinan ini itu kita berdasarkan hati nurani kita itu dan pertimbangan-pertimbangan lain, apakah
dapat dijalankan atau tidak, dan harus sesuai peraturannya atau tidak, itu harus menerapkan etika-etika engineering dalam kehidupannya. Jangan sampai, ini hanya salah satu contoh akibat dari pelanggaran etika engineering itu. Ada lagi seperti peristiwa Chernobyl yang ledakan nuklir, itu juga karena faktor manusia dan berkemungkinan adanya pelanggaran dalam etika engineering itu. Terus juga ada kebocoran, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia dalam penerapan teknologi seperti itu. Nah, berikut adalah referensi kami dalam membuat PowerPoint ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.